akhirnya itu sebelum 6 bulan dari pernikahan, itu nasabnya ya cuma kepada ibunya. Berarti nggak jauh-jauh ini. Tadi pagi ada anak, saya sebut anak karena memang masih kelahiran 2003. Itu mendaftarkan diri ke KUA, jaluk rabi. Nah, ini faktor-faktor apa sih Bu yang mempengaruhi anak-anak? Apakah ada hubungannya dengan masa sekolah yang sedemikian lama, liburnya, sehingga anak-anak kok belakangan ada beberapa, bahkan ada lagi di daerah sana begitu, orang tuanya juga mau menikahkan anaknya yang kalau dilihat sekolahnya mungkin sekarang masih kelas 8 atau kelas 2 atau 3 SMA. Kalau kita kaitkan dengan pandemi ini seperti apa sih? Iya, ini masalah perkawinan anak ya. Pada dasarnya kan secara aturan dulu memang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu kalau anak perempuan usia 16 tahun, kalau anak laki-laki usia 19 tahun. Tapi kemudian aturan itu direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia sama-sama 19 tahun, laki-laki juga 19 tahun, perempuan juga 19 tahun. Dan di tahun 2020 memang terjadi peningkatan Mas untuk permasalahan perkawinan anak ini. Bahkan peningkatannya itu bukan di wilayah-wilayah terpencil, tapi wilayah-wilayah yang ya bisa dikatakan itu wilayah-wilayah yang sudah berkemajuan. Banyak dari anak-anak yang usia di bawah 19 tahun, entah karena faktor X di situ kemudian mengajukan pernikahan. Kalau dilihat sebenarnya ya terkait juga sih, kalau saya merabanya itu terkait juga dengan adanya pandemi, walaupun itu bukan merupakan faktor seutuhnya. Artinya mungkin bisa jadi kenapa terkait, karena berkurangnya aktivitas dari anak, aktivitas dari semuanya sebenarnya, sehingga terjadi kebosanan dan lain sebagainya, tidak sekolah tidak, kemudian mengurangi interaksi juga. Pada akhirnya kalau berjalan dengan banyak orang dilarang, akhirnya bisa jadi saya mikirnya itu ke arah yang seudon sebenarnya ya. Bisa jadi kemudian ya jalanlah sama pacarnya atau gimana. Kan cuma berdua. Kadang saya mikirnya sampai di situ. Tapi sebenarnya faktor utamanya itu bukan karena ini, tapi memang karena perlunya pengawasan dari orang tua, faktor peningkatan akhlak tentunya, dan moralitas serta pendekatan keagamaan yang terpenting itu yang harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan keluarga. Terus bagi anak-anak yang sudah terlanjur mau nikah, karena ya itu tadi kadang 1-2 anak karena pergaulan yang gak terkontrol tadi itu terjadi sesuatu yang diinginkan, akhirnya faktor X tadi ya mau tidak mau harus menyebabkan mereka harus menikah. Nah, anak-anak yang sudah terlanjur nikah ini dengan konsekuensi yang telah dia perbuat itu harus seperti apa Bu nanti menjalani kehidupan dari sudut pandang keluarga sakinah? Ini yang sama sekali memang bukan sesuatu hal yang mudah. Artinya menikahkan anak ketika minta maaf mungkin dalam kondisi sudah hamil itu sebenarnya bukan solusi yang benar-benar memberikan nilai maslahah secara sempurna. Ketika anak dalam hal kesiapan belum ada kesiapan untuk menikah, dari fisiknya juga belum, psikisnya belum, mentalnya belum, ekonominya belum, terus kemudian dipaksakan untuk terjadi pernikahan, ini sebenarnya bukan merupakan solusi yang paling utama kemudian permasalahan menjadi selesai, tidak. Makanya kalau dikatakan dari para teman-teman yang memang concern dalam pencegahan perkawinan anak, menikahkan anak dalam usia pernikahan anak itu adalah kita intinya menghilangkan hak-hak anak. Ya itu memang sebenarnya benar.
seutuhnya memang benar. Anak kalau sudah menikah, otomatis dia akan kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Yang seharusnya dia masih bisa belajar, seharusnya dia masih bisa bersenang-senang di usia itu, seharusnya dia masih berpikir sesuai dengan usianya, dia diharuskan berpikir lebih besar dari itu. Tapi tidak menikah pun juga menjadi sebuah permasalahan. Walaupun misalkan tidak menikah juga tidak merubah status anak, kemudian nasab anak ketika sudah terjadi pernikahan pun kan, kalau memang itu sudah hamilnya, minta maaf, hamilnya hamil besar, tentunya juga tidak bisa merubah nasab anak juga. Jadi si malakama sebenarnya tidak menikah juga menjadi sebuah permasalahan yang harus kita, bagaimanapun kondisi psikis anak yang sudah seperti itu, nggih mohon maaf pasti juga sudah menjadi sebuah beban. Keluarga juga, orang tua juga, menikah juga menjadi sebuah beban permasalahan. Kita nggak yakin juga ya kalau anak-anak itu bisa mengasuh anak, kemudian dia bisa menerima perubahan status dari seorang anak menjadi sebuah pasangan suami istri. Itu kan juga merupakan beban yang luar biasa sekali. Kalau dulu mungkin di Trenggalek itu memang ada beberapa wilayah yang dulu itu di situ katanya banyak terjadi pernikahan anak. Tapi saat itu di daerah itu memang karena faktor tradisi bisa jadi. Kemudian pendidikan juga. Jadi pola pikir yang terkembang di masyarakat itu pada saat itu, ya timbang anak-anak nganggur nggak sekolah karena memang ekonomi nggak memungkinkan untuk dia bersekolah, atau memang kondisi wilayah yang tidak memungkinkan dia mengenyam sekolah yang lebih tinggi lagi, ya timbang nganggur mau apa di rumah mendingan dinikahkan. Dulu ada beberapa wilayah, kalau minta maaf ya, kalau misalkan di wilayah kita Gandusari ini saja, saya kalau di Banyon itu dulu pernah terjebak juga dengan, loh kayak muda sekali ya, tapi kok sudah punya anak segede itu. Iya. Ternyata memang salah satu faktornya, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak terjadi. Nah, yang lebih utama lagi sebenarnya adalah bagaimana kita mengusahakan, kalau pemerintah sudah mengatakan bahwasanya undang-undangnya ini, faktor preventifnya bagaimana agar pernikahan ini tidak harus terjadi, keadaan tidak memaksa untuk terjadinya pernikahan. Lagi yang kadang anak tidak mikir panjang, ini agak kita geser lebih mendalam ya Bu. Artinya anak itu kalau dia itu belum cukup usia terus menikah gara-gara hamil, mereka kan tidak mikir nanti putranya itu nasabnya, jalurnya akan seperti apa. Mungkin dalam kesempatan ini perlu diberikan wawasan juga buat anak-anak ini agar nggak seenaknya menggunakan itu untuk hal-hal yang kalau memang tidak halal. Nah, nasabnya anak ini nanti kemudian seperti apa Bu kalau menurut pandangan syariat? Kalau menurut Imam Syafi'i, kalau lahirnya itu sebelum 6 bulan dari pernikahan, itu nasabnya ya cuma kepada ibunya. Jadi anak itu lahir dari seorang ibu saja tanpa adanya seorang ayah. Jadi nanti kalau pernikahan ya menikahkan dia Ibnu Sultan. Kalau nikahnya nanti anaknya ini otomatis ya harus wali hakim. Dan saya kira nggak cuma anak sih sebenarnya yang harus ada pengertian ini, adalah terutama dari orang tua. Karena bagaimanapun anak usia-usia seperti ini kan harus di bawah pengawasan dari orang tua. Jadi faktor-faktor negatif dari pernikahan anak, dari faktor apapun itu orang tua harus memahaminya, termasuk juga memang anak-anak. Nah, kadang-kadang kita mikirnya saat ini adalah bagaimana formula yang bisa kita terapkan untuk bisa mensosialisasikan ini. Kalau mungkin dulu sebelum pandemi ada sekolah, kita bisa mensosialisasikan lewat sekolah, lewat Nah saat ini masa pandemi yang kita belum tahu juga kapan berakhir, semoga segera selesai dan normal kembali. Tapi yang saat ini tentunya harus kita pikirkan adalah bagaimana dengan adanya pandemi ini anak bisa lebih meningkatkan kualitas dirinya,
nggak cuma kemudian sekolah daring selalu HP yang dipegang, bagaimanapun ketika memegang alat ini, gadget seperti ini, tentunya apa ya, godaan-godaan itu pasti Iya, ada kan. Iya. Nah, nggak usah lah kita mikir macam-macam, godaan itu pasti ada. Apalagi terus-terusan di rumah, kemudian memang dari awal orang tua sudah tidak terlalu ada pengawasan, artinya mungkin dari awal pun anak-anak sudah punya pasangan, sudah punya kekasih, belum menikah tapi sudah punya kekasih. Nah, ini yang memang harus saat ini harus menjadi kewaspadaan yang luar biasa sekali. Dan yang perlu digarisbawahi juga, tren anak nikah itu kemudian juga memicu tingginya angka Perceraian, benar. Jadi usia anak-anak itu yang dipikirkan itu adalah sebuah kesenangan. Saat itu mereka senang karena memang mungkin sedang jatuh cinta. Mereka tidak memaknai apa itu cinta yang sebenarnya. Padahal kalau jatuh cinta sama cinta, saya pernah menggambarkan sebuah gambaran cinta sama jatuh cinta ya. Kalau jatuh cinta itu kan memang sifatnya sesaat. Artinya selalu berbunga-bunga, kangen, ingin bertemu, hati berdebar-debar. Itu kan sifatnya sesaat. Kemudian nanti kalau memang proses pendewasaan perkawinan itu sudah berproses, perasaan berdebar-debar itu kan hilang. Kangen itu kan sudah mulai berkurang, tapi perasaan membutuhkan semakin besar. Komitmen untuk melanjutkan pernikahan ini, mempertahankan, membawa pernikahan ini kepada sakinah mawaddah warahmah semakin kuat. Ini loh sebenarnya yang dinamakan cinta. Nah, ketika secara psikologi, secara pola pikir anak ini belum memahami hal-hal itu, dikirain ya sudah, saya sudah bosan sama suami saya, lagian juga usia kan masih kecil, jadi pola pikirnya juga saya kira belum sampai ke ranah-ranah yang bagaimana proses pendewasaan perkawinan, belum. Nah, akhirnya kemana lagi bermuara, konflik terjadi, ekonominya masih morat-marit, sudah nikah tapi masih ngatung sama orang tua lama-lama juga keri juga ya. Artinya bukannya orang tua nggak mau ngomong, anaknya nggak mau ngasih ke anaknya, tapi ini udah nikah, beban orang tua pun kan semakin banyak ketika dia harus ngopeni anak yang sudah menikah, udah punya cucu, cucunya butuh susu juga. Sementara si laki-laki belum kerja, sementara si istri belum bisa mengontrol emosi, sama juga pokoknya pasangannya belum bisa mengontrol emosi. Terus apalagi ini kan faktor utama pemicu perceraian. Pemicu perceraian yang tidak jarang itu menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, karena emosi yang nggak stabil tadi, Bu ya. Iya. Berapa di berita, seperti itu, anak muda nikah terus dihajar dan sebagainya. Waduh, ini jadi macam-macam. Gue memang kalau ini kan mau tidak mau memang ada beberapa faktor, walaupun tadi sebuah faktor utama. Sekolah memang ditutupnya sekolah sekian lama ini ya lama-lama kelamaan, terus anak-anak ya pergaulannya jadi bermacam-macam ini. Kalau ini gini, ini agak geser dikit, kadang orang itu bertanya, kalau pondok kok tetap boleh buka sih, kalau sekolah kok belum bisa formal itu. Apakah Kemenak itu ada kebijakan sendiri terkait dengan kegiatan pendidikan ini? Seperti apa sih? Kalau kita tidak memang salah satu faktor tujuan dari ditutupnya lembaga pendidikan ini kan hifdzun nafas juga nggih. Karena memang pandemi ini bukan sesuatu hal yang bisa kita sepelekan juga. Dan memang ada beberapa aturan juga terkait pondok pesantren, kegiatan-kegiatan keagamaan yang beberapa waktu lalu juga sempat dibuka. Tapi kenapa pondok pesantren sampai sekarang masih eksis juga? Pandemi ini kan kalau dilihat dari sisi kesehatan, COVID itu kan datang dari kerumunan, orang luar yang masuk ke wilayah itu. Kebanyakan sterilisasi yang dilakukan oleh pondok pesantren itu memang benar-benar diterapkan. Artinya anak sudah masuk pondok,
prosesnya anak masuk pondok itu juga melalui beberapa tahapan. Misalkan sebelum masuk harus rapid dulu, tes antigen dulu. Kemudian setelah itu anak ditempatkan, yang baru datang ditempatkan di tempat yang lain untuk proses karantina selama 2 minggu dulu, dipantau kesehatannya, baru dicampur dengan anak-anak yang sudah datang lama. Otomatis di sini kan sudah diusahakan dari segi kesehatannya. Sementara kalau sekolah-sekolah dibuka, apakah kita bisa menerapkan hal-hal seperti itu? Kan nggak bisa kan, karena anak kan di lingkungan yang bebas, di rumah mereka masih bergaul dengan orang luar juga. Kalau di pondok lebih cenderung lebih mudah untuk bagaimana membuat anak itu tetap di pondok tanpa ada hubungan dengan orang lain. Bahkan orang tua pun kan juga tidak bisa bertatap muka dengan anaknya. Banyak loh orang tua yang memendam rindu berbulan-bulan sama anaknya. Ada yang cuma ketemu bisanya 30 menit pondok pesantren, ada yang bisa menjenguk anaknya cuma 30 menit. Itu pun pakai pembatas, pakai plastik dibatasi. Jadi anak cuma jagungan gini sama orang tuanya tanpa ada interaksi secara langsung. Itu kan juga termasuk dari salah satu ikhtiar untuk menjaga kesehatan anak. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pondok pesantren itu sebenarnya memang sebuah langkah yang luar biasa sekali. Ya baik-baiklah orang tua yang sudah menahan rindu. Anak-anak juga insya Allah juga baik-baik saja. Siap. Ini yang barangkali masyarakat memang belum begitu tahu ya Bu ya. Karena sekali lagi kadang kita dibenturkan pondok kok aktif, kalau sekolah umum enggak, ternyata ada standarisasi mekanisme yang dilalui pondok sedemikian screeningnya. Jadi akhirnya mereka pondok-pondok tetap bisa eksis, dan sejauh ini pondok kan juga tetap steril Bu ya. Semakin kesini kan semakin tidak ada kasus di pondok. Semoga tidak ada kasus kembali. Memang ada beberapa pondok pesantren yang ada kasus, tapi ya itu kita ya semoga bisa mengatasinya, segera bisa teratasi dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun kewaspadaan memang harus tetap dijalankan. Protokol kesehatan juga harus tetap dijalankan. Ya. Kalau boleh milih sebenarnya kan yo penak bocah-bocah sekolah Bu ya. Ya, yang tentu. punya anak di rumah sebagian sibuknya tambah segarap soalnya bocah-bocah. Makanya itu tugas orang tua pada saat pandemi ini kan memang luar biasa sekali. Kalau anak masih usianya masih sangat anak-anak, mungkin yang penting di rumah ada temennya, dia bermain. Kemudian kalau memang nonton televisinya bisa bisa difilter, yang dilihat yang apa, itu masih mudah. Tapi yang menjadi sulit itu adalah ketika anak itu sudah usia dewasa, sudah usia remaja. Kalau sudah usia remaja, hal yang sangat sulit bagi orang tua untuk apa yang dilakukan anak hari ini, pengawasannya bagaimana. Dan gak mungkin juga kan anak sepanjang hari berdiam diri di rumah, kan gak mungkin. Makanya faktor yang paling utama sekali saat ini adalah orang tua. Bukan guru seperti dahulu lagi, tetapi ini benar-benar guru tetap menjalankan tugasnya sebagai guru, tapi memang monitor utama dari anak saat ini adalah bagaimana mampu orang tua memposisikan sebagai orang tua, sebagai guru, dan semuanya, termasuk ya pernikahan anak tadi. Mungkin yang paling utama bisa untuk penyadaran, yang paling utama untuk bisa preventif itu memang haruslah dari orang tua. Dan ketika anak pegang gadget itu orang tua juga nggak bisa sepenuhnya mengontrol. Sementara di sana memang dikatanya sih kalau akses ke konten-konten pornografi kan ada pembatasan sekian. Tapi anak-anak itu lebih pintar timbang wong tua nih. Babagan konoan akhirnya tetap buka, yang akhirnya juga memicu tadi di awal tadi hal-hal negatif yang dilakukan oleh anak ini. Maka barangkali perlu beberapa pesan Bu ini, utamanya untuk orang tua, utamanya juga semuanya untuk mengisi hari-hari di masa pandemi dan dalam rangka untuk mencegah pernikahan anak tadi. Iya.
ketika pemerintah sudah menerapkan aturan tentang pernikahan anak, dan memang pada dasarnya pernikahan anak ini adalah merupakan hal yang lebih besar, kalau kita katakan lebih besar mafsadahnya daripada masalahnya, lebih besar ketidakbaikannya daripada kebaikannya dari berbagai hal, dari berbagai sisi, karena memang anak pada dasarnya belum siap untuk menjalani sebuah rumah tangga, menuju kepada rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, baik itu dari segi psikologisnya, dari segi faktor organ tubuhnya sendiri juga belum siap untuk punya anak, belum siap untuk menikah. Jadi benarlah pemerintah ketika memberikan batasan usia pernikahan, dan tugas kita adalah bukan cuma mensosialisasikan itu, tapi bagaimana kita memikirkan usaha preventif agar tidak terjadi pernikahan anak, terutama untuk orang tua. Kebanyakan terjadi pernikahan anak itu adalah disebabkan karena sebuah pergaulan bebas, sehingga terpaksa pernikahan itu harus dijalankan karena sesuatu hal sudah terjadi. Nah, tugas utama sebagai orang tua tentunya adalah pola pendekatan kepada anak. Jadilah sebagai sahabat bagi anak. Jangan cuma sebagai orang tua, jadi benar-benar sebagai sahabat yang bisa memahami, mendengarkan keluh kesah anak, merangkul anak, bukan cuma melindungi tempat bersandar, tetapi anak benar-benar merasa aman, nyaman, mengungkapkan keinginannya, mengungkapkan ketidaksukaannya, mengungkapkan kebosanannya kepada orang tua. Orang tua menjadi sahabat anak itu adalah hal yang sulit, tapi ini adalah hal yang mutlak diperlukan. Jangan sampai anak menganggap orang tua itu adalah sesuatu yang power, tapi ternyata orang tua tidak bisa menyelami hati anak. Malah kemudian anak berlari kepada orang lain yang kemudian menjadikan sahabat, ternyata tempat itu adalah tempat yang salah. Dan saat pandemi ini sebenarnya adalah saat yang bagus sekali untuk introspeksi diri, meningkatkan kualitas bukan kuantitas, karena kuantitas itu belum tentu mendorong terjadinya sebuah kualitas. Jadi kualitas pendekatan kepada keluarga, kualitas pendekatan kepada anak, jangan sampai dengan adanya pandemi ini kemudian kita lepas kontrol terhadap anak. Mungkin bisa jadi kita tidak bisa memaksa para orang tua untuk memahami teknologi sebagaimana anak, karena kemampuan juga terbatas. Tetapi dengan pola pendekatan yang bisa dilakukan oleh orang tua, menempatkan diri sebagai sahabat anak, tempat anak untuk berkeluh kesah, tempat anak untuk bercanda, tempat anak untuk menuangkan keinginan dan kebutuhannya. Saya kira walaupun orang tua tidak terlalu memahami masalah teknologi, anak akan mampu untuk berkata jujur. Latihan jujur, akhlak di sini juga diperlukan. Ingat Rasulullah, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Ini pun harus ditekankan kepada anak. Beri kepercayaan kepada anak, namun jangan lepaskan anak dengan sebebas-bebasnya. Kemerdekaan itu bukan sesuatu yang lepas landas. Berarti Ya, kita ingatkan juga pemirsa ya untuk terus mentaati protokol kesehatan. Jangan lupa 5M, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan demi memutus mata rantai COVID-19. Kira-kira nanti puasa opo sih koyok ngene kuwi? Kita berharap tidak sebenarnya, tapi kemungkinan pokoknya kita taati aturan. Ya, aturan. Subodo ngene nah sepit nah. Sedih ya sebenarnya. Oke, berarti terkait dengan pencegahan pernikahan anak, ya kita akan sambung lagi di beberapa kesempatan yang lain, nggih. Untuk hari ini, untuk para orang tua semuanya saja, mari kita bersama-sama menjaga. Ya. Demikian pemirsa, kita berjumpa pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.